tes. Apa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian dan para customer yang kami hormati. Terima kasih telah hadir pada webinar pada pagi hari ini. Yang webinar pada pagi hari ini adalah webinar yang keempat pada tahun ini dengan konsep yang berbeda, yaitu dengan pemateri dan host offline dan tentunya protokol kesehatan yang berlaku juga ya. Kali ini bersama saya Iradati Zahra. Untuk sebelumnya yang kami hormati Bapak Nugroho Setio Utomo selaku Vice President Sales and Marketing Domestic Industry PT Pertamina Lubricants, dan yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan PT Pertamina Lubricants dan para customer yang kami hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan pada hari ini untuk mengikuti webinar. Semoga bermanfaat, yaitu untuk webinar Meta Working at the Whole Perspective. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan untuk rundown pada webinar pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Vice President Sales and Marketing Domestic Industry, yaitu Bapak Nugroho Setio Utomo. Pemutaran video dan pelayanan materi oleh Mas Ade Irwanto selaku Technical Specialist. Saya jawab dan kemudian doakan. Marilah kita bicara dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat dilalui dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan sambutan atau arahan dari Bapak Nugroho Setio Utomo atau yang biasa dipanggil Pak Nugi selaku Vice President Sales and Marketing Domestic Industry PT Pertamina Lubricants. Kepada Pak Nugi, kami persilakan. Terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu konsumen PT Pertamina Lubricants, yang terhormat rekan-rekan sejawat di Pertamina Lubricants, dan tentunya Pak Ade Irwanto selaku Technical Specialist PT Pertamina Lubricants yang hari ini menjadi narasumber, dan Mbak Ira sebagai host acara pagi ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita mendapat kesempatan untuk sama-sama menggali the whole perspective of metalworking. Kami berharap melalui acara ini, Bapak dan Ibu konsumen mendapatkan banyak informasi, terutama dari sisi teknikal dan aplikasi tentang produk unggulan kami, yaitu Maxcool Series. Dan tentunya juga aplikasi-aplikasi yang terkait dengan metalworking dari narasumbernya langsung. Pak Ade Irwanto adalah salah satu pioner terciptanya produk Maxcool Series
yang tentunya paham betul dengan desain produk MaxCool untuk konsumen kami dalam aplikasinya di industri yang berkembang di Indonesia. Dengan acara webinar ini pula, kami berharap ada diskusi, masukan dari Bapak Ibu sekalian terhadap pengembangan produk kami dan juga services kami untuk ke depan agar kami dapat membantu dengan baik proses produksi di tempat usaha Bapak dan Ibu dan kami dalam mendeliver support yang dapat diberikan oleh PTPL menjadi lebih baik. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas perkenan dan kesediaan waktu Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara ini. Dan mohon maaf sebelumnya jika dalam penyelenggaraan acara ini, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, semoga kita semua mendapatkan manfaat dari terselenggaranya acara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas perhatian Bapak dan Ibu, keikutsertaan hari ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nugi atas arahan dan sambut. Selanjutnya memasuki materi, kita akan menyaksikan video yang berikut ini. Sebagai upaya mengembangkan potensi usaha yang ada di Pertamina, saat ini produk inovasi dibuat untuk mendukung proses operasional metalworking untuk industri komponen otomotif dan industri lainnya, sehingga dibutuhkan cairan khusus untuk membantu dalam pengerjaan proses produksi logam, yaitu metal working fluid. Dengan menggunakan produk MaxCool, maka proses produksi akan memberikan sifat pendinginan dan pelumasan yang sangat baik. MaxCool juga digunakan sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan dan panas yang dihasilkan selama proses pengerjaan logam. MWF MaxCool dapat digunakan untuk pengerjaan metalworking, baik logam ferus maupun non-ferus pada berbagai kondisi operasi produksi. Sebelum masuk proses produksi, produk MaxCool juga telah melewati beberapa proses research and development yang ditunjang dengan peralatan yang canggih berstandar internasional. MaxCool juga diproduksi di pabrik LOBP yang berteknologi tinggi dan menggunakan tangki blending yang khusus untuk produksi metalworking fluid. MaxCool adalah salah satu produk pelumas andalan Pertamina yang diformulasikan dengan base oil parafinit. Produk MaxCool ini mudah teremulsi dalam air, menghasilkan produk dengan busa rendah dan membentuk emulsi yang stabil di berbagai rentang keadaan air. Senantiasa menjaga kualitas dan kehandalan di setiap hasil pengujian. Sistem manajemen laboratorium kami telah menerapkan ISO 17025 dan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Inilah produk MaxCool yang sudah lulus uji di laboratorium kami. MWF MaxCool dibuat berdasarkan riset pasar, di mana pelanggan membutuhkan produk tersebut untuk membantu mereka dalam proses produksi pengerjaan logam. Production Unit Jakarta sebagai salah satu fasilitas produksi pelumas yang dimiliki oleh PT Pertamina Lubrikan sejak tahun 2010 telah memproduksi salah satu dari unggulan pelumas kami, yaitu MaxCool Series. Dengan menggunakan tangki blending yang dedicated, jaringan pipa yang dedicated yang hanya diperuntukkan bagi MaxCool Series, kami yakin akan dapat menyediakan MaxCool Series dengan tepat jumlah, tepat waktu, dan tentunya tepat kualitas sampai dengan produk berada di tangan konsumen. Adanya program after sales service dengan nama MaxCare, di mana pemakaian MaxCool akan dimonitor secara rutin oleh Pertamina, dan hasilnya adalah saran dan konsultasi untuk konsumen selama pemakaian MaxCool. Terbukti dengan menggunakan MaxCool memberikan perlindungan korosi yang sangat baik terhadap benda keras dan melindungi kinerja mesin produksi. Memiliki kemampuan yang sangat baik untuk mencegah teremulsi dengan ceceran oli, membuat mesin bersih, dan memudahkan pengamatan selama proses produksi.
meningkatkan umur pemakaian produk, pengolahan limbah yang benar, serta biaya pengolahan limbah yang rendah. Produk MaxCool dari PT Pertamina Lubricants sangat membantu kami dalam proses produksi, terbukti meningkatkan efisiensi dan masa pakai peralatan. Ditunjang juga kualitas produk yang baik, serta terjamin kesediaan produk yang tepat waktu. MaxCool sangat bermanfaat dalam proses kerja machining, yaitu pada proses metalworking seperti cutting, drilling, tapping, hobbing, dan grinding. MaxCool juga menjadi bahan pendingin yang sangat baik untuk mengurangi gesekan dan panas, serta melumasi selama proses pengerjaan logam. MaxCool merupakan produk ramah lingkungan, bebas dari nitrit, nonil, fenol, boron, dan logam berat. Jadi kita saksikan untuk video terkait MaxCool Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk seri ini akan oleh Mas Ito selaku spesialis. Mas Ade ini adalah sejak tahun 2012 di pertanyaan yang juga terkait metalworking fluid ini beberapa produk lainnya. Dan tentunya tadi sudah bersertifikasi ML LT1 dan 2. Oke, sebelumnya Bapak Ibu ada daftar untuk absensi bisa isi. Nanti akan untuk door prize ya. Jadi akan menjelaskan untuk materi metalworking fluids itu sendiri ya Mas Ade. Jadi menarik sekali dari judul metalworking at a whole perspective. Nah, jadi dari beberapa sudut pandang gitu ya. Jadi yang Mas Ade akan jelaskan itu sudut pandang apa aja? Betul. Terima kasih Mbak Ira waktunya. Selamat pagi audiens, selamat pagi Pak Nugi. Sengaja pada pagi hari ini Mbak Ira saya bawakan produk metalworking itu tidak terlalu teknis, tapi ada juga sisi komersial dan dari berbagai sudut pandang gitu ya. Jadi di sini saya ingin bawakan produk ini dari sudut pandang kita sebagai produsen atau sebagai product maker gitu ya, kita yang bikin produknya. Kemudian saya juga ingin sampaikan dari konsumen, di mana konsumen melihat produk ini bagaimana kebutuhan yang diinginkan oleh mereka gitu. Kemudian juga lagi dari tentang bagaimana produk ini harus diolah limbahnya. Jadi saya ingin itu dari perspektif ini ya Mas Ade. Betul. Okay. Jadi untuk materi kali ini dengan perspektif yaitu dari segi produsen dan customer dan juga limbahnya tersebut. Kita akan mulai dari Mas Ade. Kita cek ya, baiklah. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana produk ini positioningnya, kemudian besar pasarnya, gitu ya, besaran pasarnya di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini metalworking produk itu atau produk specialty metalworking ini, metalworking bisa kita sebut sebagai produk metalworking, bisa juga kita sebut sebagai produk cutting oil atau cutting coolant gitu ya. Nah, produk ini ada 4 kategori sebetulnya. Yang pertama adalah metal cutting atau cutting oil atau cutting fluid gitu ya. Kemudian yang kedua adalah metal protecting atau oli anti karat gitu. Kemudian yang ketiga adalah metal treating atau quenching oil atau metal treatment gitu ya, oil untuk metallic treatment. Kemudian yang keempat adalah oil untuk metal forming atau stamping oil. Dari ini kita di itu namanya adalah series.
Kemudian yang kedua adalah metal protektif Mbak Ira. yang Jadi yang metal protektif ini adalah produk untuk anti karat. anti karat. Produknya buat penghilang karat, karat, buat dibuat sebagai karat. atau anti karat. Kalau yang metal ini namanya ras gandum. Nah, kalau yang itu metal titik oil, mungkin nanti juga bisa ada kebutuhan di konsumen. Kemudian kita juga sudah mulai fokus terhadap produk-produk ini. Produk ketiga dan keempat ini kita bisa develop karena produk-produk ini produk-produk yang customized gitu. Jadi dari kategori metal ini yang sudah existing produk di Pertamina itu di metal cutting sama metal protecting gitu betul, ya Mas. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk develop ke yang ketiga empat ini metal dan metal foaming gitu ya Mas. Betul. Nah, kita masuk ke metal oil ini konsumsinya di Indonesia ini berapa besar sih gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat dari laporan source client di report di 2015 bahwa sekitar hampir di 2016 itu di 16,4 juta liter, kemudian dengan prognosa kenaikannya hampir 10% di setiap tahunnya, itu sekitar kalau di tahun 2020 itu di sekitar 20 juta liter Mbak Ira. Ini untuk besar pasarnya, jadi memang besar banget tuh. Dari keempat kategori ini keseluruhan atau yang paling besar itu di mana tuh ya Mas untuk consumption metal working kategorinya yang terbesar? Iya, jadi ini adalah besar pasarnya untuk keseluruhan 4 kategori metalworking tersebut. Jadi kalau kita lihat di next slide-nya, mungkin kita bisa lihat di next slide-nya. Nah, ini kita bisa lihat di next slide-nya. Jadi dari 4 kategori tadi, yang metal cutting, kemudian stamping oil, kemudian quenching oil, dan anti karat, itu dari jurnal Society Tribologists Lubricant Engineer ya, yang paling besar itu adalah cutting oil gitu. Jadi cutting oil itu ada sekitar 54% kebutuhannya di metalworking gitu. Dan itu kita produk udah punya ya Mas? Yes, kita produknya juga lumayan lengkap. Untuk yang metal cutting ini nanti di belakang mungkin kita bisa kasih lihat produk line produknya ya, line up produknya. Jadi yang cutting oil ini ada 54%, kemudian kalau kita convert dari yang 20 juta itu kan berarti sekitar 10 juta liter per tahun kebutuhannya. Nah, kalau untuk yang stamping oil itu sekitar 28%, anti karat di 11%, kemudian di quenching oil di 7%. Jadi kalau kita mulai garap ya, kita udah benar posisinya itu di cutting oil, kemudian di stamping oil dan anti karat gitu. Nah, kalau tren penjualan kita sekitar hampir 100 KL per tahun dari 2016 sampai 2019 betul. Signifikan ya Mas. Nah, sebelum penjelasan lebih lanjut, mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan yang belum tahu nih, apa sih kita lagi ngomongin apa sih metal working fluid. Nah, mungkin dari definisinya dulu mungkin ya Mas untuk rekan belum tahu. Iya, kalau metal working fluid itu kan dari bahasanya adalah metal working atau pekerjaan metal. Jadi metal working fluid itu adalah kenapa kita pakai karena dia dan tidak air. Adalah campuran dari mix oil dan oli. Ini kita sebut istilahnya adalah metal working fluid gitu. Nah, metal working fluid ini adalah tadi video yang Mbak Ira kan ada mesin kemudian manfaat otomotif kendaraan kedua atau gitu. Nah, itu pengerjaannya dengan mesin CNC, kemudian pelumasnya kita bisa itu pelumas, kita bisa sebut itu coolant atau pendingin gitu. Jadi ada yang berbentuk straight oil atau neat cutting oil, jadi penggunaannya dia langsung olinya tidak dicampur dengan air, tapi ada juga yang sifatnya emulsion atau soluble atau water soluble. Jadi dia dicampur dengan air 1:20, satunya oli 20-nya air gitu ya. Itu larutan emulsion soluble gitu. Nah, ini kalau kita bisa lihat di slide ada warna gelap, warna terang itu sebetulnya, kemudian itu warna
ya, itu adalah warna emulsi yang terbentuk dari larutan air sama oli. Gitu. Untuk metal lubrication handling. Betul. Jadi kalau kita dari sini next slide. Nah, ini. Ya, betul tadi adalah dan cooling. Jadi kalau di working fluid ya gitu ya, adalah yang pertama sebagai lubrikasi gitu kan, dia jadi mengurangi, kita tadi potongan menggunakan mesin CNC itu ada mata potongnya, ada pahat potong, kemudian material spare partnya itu dari metal, jadi ya metal sama metal kontak sudah pasti itu nanti ada gitu ya. Ya dari itu adalah mengurangi friksi keausan akibat pemotongan gitu. Itu kan kemudian ada logam ya, jadi panas juga muncul, makanya dia juga sebagai gitu Mbak Ira. Kita lihat dua tuh adalah lubrication. Gitu. Yang kedua adalah cooling, kemudian yang ketiga adalah bersih hasil potongan tuh ada sisa metal chipnya itu sih, kemudian sebagai rust protection. Gitu Mbak Ira. Mungkin ini adalah metal dan yang dari apa yang sama warna-warna yang mungkin ya untuk iya betul. Kita lihat di sini ini adalah spesifikasinya. Pertama itu adalah metode yang tadi yang volumasnya dipakai langsung, tidak dicampur dengan air. Jadi dia bisa 75-95% base oil, kemudian sisanya adalah aditif ya. Kemudian ada yang itu yang straight oil. Nah, kemudian kalau yang emulsi tadi yang sebelumnya ada emulsi bagi tiga, jadi soluble, kemudian ada yang semi sintetik, kemudian ada yang sintetik. Nah, yang ngebedain itu apa Mira, soluble, semi sin sama sintetik gitu ya. Itu sebetulnya yang membedakannya adalah kandungan base oilnya di dalam formula larutan si Maxcool tadi gitu Mira. Mungkin kita akan aktif sebagai formula gitu. Iya, betul. Jadi tadi sebagai minimal fluid, kemudian pasarnya seperti apa. Nah, kita mulai lihat perspektif kita apa sih yang kita pertimbangkan pada saat kita bikin produk tersebut Mbak Ira gitu. Dan tentu juga kita bisa customize sesuai kebutuhan customer ya Mas. Betul. Nah, ini jadi itu tadi masih gambarannya ya. Jadi yang semi sintetik, kemudian soluble itu warnanya milky fluid, kemudian milky white ya. Kalau yang sintetik itu warnanya bening gitu. Nah, ini. Jadi yang dimaksud bar atau itu tergantung warna, itu benar gak sih Mas? Sebetulnya tidak di kualitas Mbak Ira, tapi kalau kita lihat di sini ada tabel city sama biostability ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ductile oil, kemudian mineral, sintetik, nah dia kerja performanya harus bagus dalam dua tadi ini, lubricity sama cooling biostability gitu Mbak Ira. Jadi warnanya juga tergantung, bukan berarti paling bagus ya bening putih gitu. Betul. Jadi kalau warnanya itu sintetik itu yang membedakan warnanya, kemudian yang sintetik itu agak, kemudian yang mineral atau itu warnanya, jadi tidak mempengaruhi itu sih Mbak Ira sebetulnya. Dari perspektif yang kan metal working at the perspektif yang pertama ini sebagai perspektif dari formulator ya Mas. Jadi MWF dari segi formulator itu seperti apa ya Mas? Betul. Jadi kita pengen lihat perspektif kita sebagai formulator atau perspektif kita sebagai produsen atau product maker ya, sebagai pembuat produk. Jadi kalau dari sisi formulasi sendiri
itu banyak sekali tantangannya. Mungkin di sini juga ada Mbak Septi, nanti bisa memberikan sedikit insight-nya dari sisi formulasi. Gitu. Jadi bahwa formula yang kita create ini tentunya harus memenuhi atau challenge dari konsumen. Yang pertama, aditifnya sendiri kan tidak cuma hadir paket gitu ya. Jadi pada saat kita bikin itu pertama base oil, kemudian ada beberapa macam aditif. Mungkin bisa 10 sampai lebih aditif gitu ya. Nah, itu aditifnya ada biocide, ada emulsifier, ada coupler, ada extreme pressure dan lain-lain. Jadi semakin banyak aditif, semakin rumit itu dia akan mengcombine formulanya, dan itu menjadi tugas yang cukup berat juga buat formulator gitu. Nah, kemudian selain itu juga ada berbagai macam aditif, tipe-tipe aditif. Nah, itu juga akan mempengaruhi kesetimbangan dari produk kestabilan produk dari Maxwell itu sendiri. Jadi memang kalau kita perspektifnya dari formulator atau product maker, memang kebutuhan yang ada kita tangkap, kemudian kita buat produknya, kita searching aditifnya, kemudian kita bikin benchmarknya dan lain-lain, kemudian trial dan itu panjang Mbak prosesnya gitu. Jadi untuk yang paling banyak aditif itu juga mempengaruhi cost-nya juga mungkin ya Mas? Betul, betul. Jadi memang tantangannya itu kalau untuk formulator itu, selain kita harus product maker, selain kita harus bikin produk yang affordable gitu ya, dengan daya saing pasarnya yang cukup tinggi gitu, tapi juga tidak mengedepankan kualitas yang kita bikin tadi Mbak Ira gitu. Karena emang consumption di Indonesia juga cukup banyak ya Mas tadi dijelasin. Jadi kalau untuk sebagai daya saing kepada kompetitor juga dari segi harga juga sebagai... Betul. Karena produknya langsung mengimpact, kalau kita lihat di video, produk itu langsung diaplikasikan ke mesin untuk operationing produk, dan itu langsung berimpact sama produk yang dibikin. Jadi benar-benar kalau produknya nggak bagus, dia akan bikin karat sama produknya, kemudian nanti dia akan timbul foaming dan lain-lain. Itu nanti mungkin kita bahas, ada beberapa masalah yang bisa timbul di belakang gitu. Baik. Nah, ini tadi aditifnya kan. Jadi kalau dari sisi formulasi, kita bisa lihat bahwa ada banyak aditif, mungkin 10 bahkan lebih ya. Jadi yang kalau yang biru ini adalah aditif-aditif yang biasa dipakai, ada emulsifier, kemudian coupler. Emulsifier ini fungsinya untuk mengemulsi ikatan air sama oli. Kan? Karena kan pada aplikasinya kan dicampur air sama oli. Nah, kalau dengan aditif emulsifier ini, dia akan emulsi air dan oli dengan sempurna. Kemudian ada coupler ini untuk menstabilkan ikatan emulsi tadi. Nah, kalau extreme pressure itu fungsinya adalah untuk potongan logam tadi ya, yang dimaksud tadi mata cuttingnya dengan produk spare partnya gitu pada saat diproduksi itu kan logam. Nah, dengan aditif extreme pressure ini dia akan membuat lapisan yang kuat sehingga mengurangi friksi dan hasil cuttingnya jadi jauh lebih bagus. Ini sih Mbak Ira. Kemudian ada rust inhibitor untuk mencegah karat. Kemudian ada anti fungi dan bakteri. Kenapa sih gitu ya? Bakteri gitu ya, anti fungi bakteri, karena tadi ada bakteri di air. Jadi saat dicampur dengan air dan oli, biasanya bakteri itu yang akan mengganggu gitu Mbak Ira. Di airnya sendiri bakteri ya Mas? Iya, betul. Itu jadi sumber masalahnya di airnya gitu Mbak Ira. Jadi yang berat ya Mas aditifnya. Betul. Yang ini adalah aditif yang sementara yang warna adalah aditif yang harus kita tambahkan kalau memang misalkan ada problem di konsumen sehingga nanti kita adjust lagi. Makanya sifatnya untuk produk-produk specialty ini jadi custom kesannya gitu Mbak Ira. Seperti itu. Yang tadi bisa dijelaskan yang tambahan aditif. Iya. Komponen pembuatan metalworking fluid ini ya Mas? Betul, ini jadi cuma gambaran aja bahwa misalkan pakai grup base oil, kemudian ada
extreme pressure, ada biocide, ada coupling agent, lubricity additive. Ini semakin banyak aditif yang kita pakai, jadi dia akan mempengaruhi cost struktur atau cost formula dari produknya sendiri. Nah, apakah produk kita bisa bikin produk bagus gitu ya kalau dari sisi formula, tapi pasti nanti akan berimpact pada harga juga yang akan jadi tinggi kan. Nah, apakah harga itu bisa diserap oleh pasar gitu kan, itu jadi tugas yang berat untuk formulator gitu. Nah ini nih untuk dari segi formulator. Iya betul. Ini adalah tantangan di formulator. Ada produk performance gitu kan, kemudian ada pricing di mana kita dituntut untuk pricingnya bisa lebih kompetitif dengan produk performance yang bagus gitu ya, sehingga itu jadi never ending proses karena setiap tahun tuntutan konsumen mungkin akan tambah. Kan pasti customer dari misalnya dari luar negeri equipmentnya juga beda-beda ya Mas. Betul, produknya juga berubah, material produk yang diproduksi, yang diproses juga berubah gitu kan. Jadi tadi Mas Ade sudah menjelaskan dari segi perspektif formulator nih. Kebetulan di online kita sudah hadir dari Mbak Sepri selaku product development untuk metal working fluid. Dari Mbak Sepri ada tambahan terkait dari segi formulator. Sepri dipersilahkan. Masih mute dia. Oh ya, mohon maaf. Udah terdengar Mbak Ira? Ya Mbak Sepri, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mas Ade, Mbak Ira, Pak Nugi. Menambahkan beberapa nih perspektif dari formulator, yaitu baik dari tantangan atau dari segi formulasinya, boleh diceritain sedikit ya Mbak Sepri. Iya, ya sebelumnya mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya, karena memang dari Mas Ade sendiri udah banyak menceritakan terkait dengan perspektif dari sisi formulator. Mungkin kalau dari saya pribadi gitu ya, sebagai formulator gitu, challenging-nya banyak sekali Mbak. Jadi untuk membuat oli metal working ini memang pertama itu tadi ya terkait dengan kualitas. Karena memang oli ini MOF ini dia berbeda dengan pembuatan pelumas yang lain gitu ya, seperti pelumas industri atau engine oil. Karena kalau di pelumas pada umumnya kan memang kita ada guidance-nya ya. Kita ada guidance dari OEM atau kita ada dari pembuatan pabrikan-pabrikan tertentu gitu ya spesifikasinya. Nah memang kalau misalkan MWF ini sendiri challenging-nya adalah kita sifatnya customize. Jadi memang kita benar-benar screening dari bahan bakunya sendiri, kita benar-benar pelajari dari berbagai literatur gitu ya. Kita melihat interaksi antar senyawanya bagaimana gitu untuk bisa menghasilkan formula ini yang stabil. Karena memang tadi Mas Ade juga udah sempat menginfokan juga banyak sekali gitu ya komposisi yang ada di metal working fluid sendiri gitu. Jadi memang tantangannya lebih ke situ sih Mbak. Dan kalau dari formulator juga kita juga dituntut harga gitu ya dari teman-teman sales marketing. Nah ini juga karena kan kita tahu komposisinya atau komponen bahan bakunya itu banyak dan kita dituntut untuk bersaing di pasar gitu ya. Nah kita juga mengerti sih dari kita sendiri juga itu sih challenging-nya, kita benar-benar harus memastikan kualitas yang terbaik tapi dengan harga yang kompetitif pula gitu sih. Mungkin kalau dari saya sih itu sih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Septri atas penjelasan dan tambahannya. Jadi memang dari segi perspektif formulator itu ada banyak tantangan dan juga tapi tetap kita harus bisa akomodir semuanya gitu ya Mas. Betul. Jadi kita memang bisa harus jawab tantangan konsumen, tidak hanya terkait apa yang mereka butuhkan, tapi juga masalah-masalah yang ditimbulkan. Jadi karena produk ini nggak kita lepas, tapi kita harus maintenance gitu. Nah, kan nanti kita mulai masuk nih ke, iya betul ya. Betul. Iya, kita mulai masuk ke perspektif end user. Di sini juga kita ada undang teman kita kali ya, Mbak Ira ya. Jadi biar kita bisa tahu nih.
suatu kehormatan nih kedatangan dari Region 3, Senior Sales Eksekutif. Kepada Mas Delian, boleh silakan bergabung, Mas. Halo. Oke. Pagi. Ya, Pagi Bapak dan Ibu semua. Bapak Ibu sekalian, ya, Mas Delian ini selaku yang di lapangan ya. Jadi menjual terkait metal walking fluid ini kepada customer langsung. Ya, boleh sedikit diceritain Mas pengalamannya atau ya terkait penjualan ini. Ya, terima kasih Mbak Ira. Jadi konsumen terbesar sales-nya di itu sebetulnya ada manufaktur. Kemudian dalam paling besarnya adalah kita di QCD, di quality, cost, dan delivery. Untuk quality sendiri, terima kasih Mas Ade dan Mbak Setri sudah kerjasama yang kita entry pasar ini. Kita tahu juga pemain besar di ATPM itu kebanyakan dari Japanese company, dan alhamdulillah kita bisa meet dengan requirement yang diharuskan yang basicnya dari Japanese company. Kemudian dari segi cost, kebetulan kita juga punya sumber daya luar biasa. Kita punya channel, kita punya channel sumber oil yang kita miliki sendiri. Oleh karena itu kita memiliki produk yang kompetitif dari segi harga, dan yang paling penting adalah delivery. Mungkin Bapak dan Ibu customer yang sedang menyaksikan tahu bahwa kondisinya saat ini kita sedang sama-sama survive ya terkait dengan sustainability, karena itu di Pertamina juga sedang dalam mengusahakan sebagaimana mungkin kita bisa supply dengan proses Bapak Ibu dalam kondisi yang perform dan kita gak ada kendala supply. Mungkin itu sih Mbak yang Kalau boleh tahu, kalau sampai ke tahap supply tadi sebelumnya itu ada tahap apa aja sih Mas, yang mungkin ada nego atau trial? Ya, boleh bisa sharing. Ya. Jadi dalam penetrasi pasar gitu ya, ini kita nggak bisa jual putus lain. Jadi kalau misalnya kita lihat pelumas yang lain seperti hydraulic oil, kemudian seperti engine oil gitu ya, kadang kita bisa jual putus. Tapi untuk spesifik produk metal working fluid ini, kita memang perlu ada trial. Kalaupun kita supply ke konsumen yang bersangkutan, kita harus monitor let's say hari per hari, day by day-nya ya. Hari per harinya, kemudian kita cek seperti pH, kemudian kita cek seperti konsentrasinya, dan kita harus lakukan itu sebagai salah satu servis kita ke konsumen. Jadi metal working fluid ini butuh tahap penanganan khusus ya Mas, jadi butuh orang yang juga standby selalu ya? Ya, kita harus benar-benar, karena ini memang spesialis produk dan kita harus memperlakukannya dalam quote-on-quote spesial juga. Oke, terima kasih Mas Delian atas sharingnya untuk dari segi lapangannya Mas. Nah, selanjutnya dari Mas Ade, perspektif end user ini. Ya, betul. Jadi seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Delian gitu ya, mungkin bisa cocok juga di sini bahwa perspektif end user itu adalah mereka akan mencari produk-produk, mungkin nanti Mas Delian juga bisa tambahkan ya, biasanya mereka mencari produk dengan lifetime coolant yang jauh lebih panjang gitu. Jadi biasanya itu mereka kuras misalkan 3 bulan, 6 bulan, mereka akan menuntut bisa nggak produk kita itu jadi 1 tahun misalkan lifetime-nya ya, seperti itu ya Mas Delian ya. Kemudian mereka cari produk yang cleanliness, yang bersih gitu. Kemudian juga mereka cari produk yang apakah produk Pertamina ini bisa mengextend to life mata potong tadi yang di mesin-mesin CNC gitu ya. Kemudian nggak ada komplain dari si konsumennya, nggak ada bau, nggak ada iritasi gitu. Kemudian tidak ada corrosion, safety, sama tadi yang bisa yang perspektif ketiga adalah bisa limbahnya bisa di treatability atau enggak gitu. Nah, itu di sini list-list yang biasanya konsumen pada saat kita minta produk ya, Mas Julian ya, itu mereka akan ngobrol ke kita, Pak, saya minta produk-produk yang seperti ini. Kira-kira Pertamina Maxwell Series-nya bisa enggak sesuai dengan tuntutan seperti itu. Itu biasanya keinginan yang dicari oleh konsumen gitu. Itu Mbak Ira.
Nah, ini kalau ini kan ini sih biasanya apa kebutuhan si konsumen, karena biasanya konsumen itu pada saat mereka beli 1 drum misalkan, terus kemudian mereka harus bayar orang untuk mengerjakan proses mixnya, kemudian labor cost untuk maintenance-nya ya Mas Delian, kemudian apakah ada penambahan aditif antifoam atau biocide, nah itu kan jadi cost-costnya si konsumen kan, apakah kita bisa mengeliminasi cost tersebut gitu ya, sehingga mereka jadi punya apa yang dinamakan cost reduction program. Kalau kita lihat di slide selanjutnya sih Mbak Ira. Jadi kalau misalnya pembelian dari produk kita, produk Pertamina dibandingkan dengan kompetitor, apa aja sih yang bisa di cost reduction ya Mas? Betul, betul. Jadi konsepnya biasanya begitu ya Mas Delian ya, pada saat kita menawarkan ke konsumen ya. Konsumen, kemudian kita presentasi ke mereka bahwa kita membawa solusi ke mereka, bagaimana kita membantu produksi mereka, kemudian kita bisa membantu mereka dalam melakukan cost reduction. Biasanya kita melakukan presentasi mereka, Pak, dengan existing, Bapak dengan cost structure seperti ini, Bapak bisa menggunakan produk kami dengan cost structure seperti ini. Dengan seperti itu, konsumen bisa tahu bahwa dengan menggunakan pelumas Pertamina dalam kutip metalworking fluid Pertamina, kita bisa tahu benefit apa yang mereka bisa dapat. Jadi kalau dilihat dari beberapa parameter ini, kita di mana yang bisa cost saving-nya? Iya, jadi kalau kita lihat di sini ini sedikit contoh aja ya. Jadi di sini ada yang jadi pertimbangan untuk cost reduction ini adalah initial make up. Jadi harga pada saat mereka filling pertama itu bisa jadi dari cost per liternya mereka bisa dapetin cost reduction, atau pada saat make up-nya. Misalkan dengan konsentrasi sebelumnya dia pakai 10%, dengan Pertamina bisa nggak jadi 5%. Itu kan nanti jadi ada initial make up-nya, ada cost reduction di situ. Kemudian dari yang kedua ada topping up cost atau penambahan gitu ya, penambahan. Jadi dengan penambahan dengan Pertamina apakah jauh lebih irit atau enggak gitu. Kemudian juga cutting tool, kemudian juga tadi yang apa ongkos buang limbah ya Mas Delian ya, yang biasanya mereka 3 bulan, 6 bulan, dengan Pertamina misalkan dengan Maxcool bisa jadi 1 tahun, itu kan kos-kos yang bisa diredaksi seperti itu. Itu sih Mbak Ira. Ini lumayan juga ya untuk biaya penambahannya. Biasanya untuk top up itu kompetitor butuh 42 liter, kita hanya butuh 18 liter gitu ya. Ya, itu gambaran-gambaran yang pernah kita berikan ke konsumen pada saat kita tawarkan produk ini. Jadi nanti di trial dulu ya Mas Delian, 1 bulan sampai 3 bulan, kemudian kita hitung akumulasi setahun, dapat cost reduction, itu yang biasanya nanti disampaikan oleh konsumen ke manajemen. Lumayan juga ini cost savingnya bisa sampai 59% ya Mas? Betul. Jadi ini menambahkan Mbak Ira dan Mas Ade, untuk konsumen-konsumen kami di luar sana yang pun belum menggunakan pelumas Pertamina, feel free aja untuk berdiskusi dengan kami. Kebetulan nomor saya sudah di-share oleh Mbak Susi di chatroom. Feel free aja untuk berdiskusi seperti ini. Harapannya kami juga bisa memberikan solusi ke Bapak dan Ibu konsumen yang hadir pada kesempatan kali ini. Dengan seperti ini kita tahu ya kondisi dunia dan kondisi sulit. Betul. Harapannya dengan seperti ini bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya ini juga harga bukan sebarang cost reduction aja ya, ada beberapa benefit juga yang ditawarkan ya Mas. Seperti apa tuh nanti? Mungkin ya dijelaskan nanti ya Mas. Iya, jadi untuk beberapa benefitnya yaitu tadi pertama harga, kemudian kita juga mungkin kalau di list selanjutnya ada namanya Max Care. Mungkin di slide selanjutnya ada namanya Max Care, ada after sales treatment. Nah ini after sales ya Mas Delian ya. Jadi kita berikan after sales treatment seperti pengurasan, kemudian filtrasi ya. Filtrasi itu pengecekan berkala untuk pengecekan pH dengan menggunakan pH meter, terus pengecekan konsentrasi dengan menggunakan refraktometer. Kemudian kita juga sudah punya investasi alat namanya purifikasi dan filtrasi. Ini kita bisa berikan free ya Mas Delian ya ke konsumen untuk menambah
kulit tersebut. Jadi ini adalah salah satu bentuk waste traceability kita ke konsumen gitu. Gitu sih Mbak. Ya betul, ada daily check sheet-nya, kita cek setiap hari, setiap minggu, kemudian tadi ada pengecekan bakteri, ada pengecekan corrosion ya, dilakukan oleh teknisi kita gitu. Nah itu kita bisa berikan ke konsumen gitu. Tapi metal walking fluid ini juga pasti ada problem isunya ya. Ya, beberapa isu ya, Mas Julian ya, beberapa isu, tapi bisa kita handle. Kemudian terkait iritasi, kemudian terkait bau, foaming dan lain-lain itu memang masalah-masalah yang biasa timbul. Tapi bagaimana kita memberikan solusi terkait masalah-masalah tersebut itu yang paling penting ya, Mas Julian. Gitu. Jadi poinnya yang produk specialty product mungkin sampaikan tadi bahwa kita itu servis kemudian benefit dan harapannya juga bagi kan sehingga tidak domain bagi dulu sampah yang servis dari buyer untuk terbatas gitu ya, tapi dan harapan dengan kami yang solusi ini bisa mungkin maintenance free ya Mas Delian ya, jadi less headache, maintenance free, mereka tinggal pakai, kita yang servis gitu. Menarik banget nih. Dengan harga yang kompetitif dan juga mendapatkan after sale service yang secara free juga karena termasuk sudah paket di harga tersebut ya gitu. Betul. Terakhir nih dari perspektif olahan limbah itu. Iya, jadi sebetulnya yang ini kita bahas sedikit aja juga karena mungkin waktu ya Mbak Ira ya. Jadi lebih ke beberapa konsumen ini biasanya pusing dengan bagaimana limbah ini dibuang karena kos buang limbahnya itu jauh lebih besar ketimbang kos beli olinya gitu. Dan ini nggak boleh ini nggak boleh sembarang langsung dibuang ke lingkungan sekitar gitu ya. Jadi memang harus ada pengolahan limbah. Beberapa mungkin dikirim ke pusat pengolahan limbah gitu kan. Tapi beberapa juga mereka punya pusat pengolahan limbah sendiri. Beberapa konsumen kita punya pengolahan limbah sendiri. Nah, apa yang itu juga salah satu tantangan dari formulasi tadi. Apakah produk kita ini gampang atau tidak untuk ditreatment kembali? Itu juga salah satu PR besarnya kita sebagai product maker gitu. Jadi ini yang memang penting. Nah, salah satunya tadi kita memberikan after sale service sehingga buang limbahnya tadi yang biasanya cuma 3 bulan bisa jadi 1 tahun gitu kan. Itu juga mengurangi ongkos pengurasan ya, Mas Julian ya, ongkos buang limbah. Gitu. Sendiri lebih besar itu ya. Betul gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada beberapa parameter, ada chemical oxygen demand, kemudian total suspense solid, pH, terus kandungan solid kontennya. Ini adalah sedikit parameter batasan di mana si limbah itu sudah mulai aman kalau dibuang ke sekitar. Jadi semakin produk kita gampang ditreatment kembali, maka produk itu akan lebih aman dan ongkos buang limbahnya akan jauh lebih murah gitu, Mbak Ira. Kalau untuk prosesnya ada dengan physical treatment, ada chemical treatment dengan menambahkan demulsifier atau dengan coalescer, koagulan dan lain-lain. Ini sih salah satu bentuk-bentuk treatment metodenya aja gitu, Mbak Ira. Ini tadi yang after sale service gitu ya. Ini yang max care. Ini kita sebutnya max care ya, Mas Julian ya. Ya. Gitu. Kita monitoring day by day ke konsumen dan kalau misalnya gitu ya, kita membantu mereka untuk
dibandingkan dengan listrik existing sebelumnya, benefit apa sih yang mereka bisa dapat? Disebutnya dengan max ya. Dari produk ini jelaskan untuk metalworking apa aja ya, Mas? Oke, sekarang kita masuk ke produk Rensya ya, Mas Rian ya. Baiklah, jadi ini adalah produk kita. Kita punya ini adalah yang knit oil, yaitu produk yang bisa langsung dipakai tanpa dicampur dengan air, yaitu kita sebutnya cutting oil atau Maxcool NC. Nah, ini kita punya dua varian. Maxcool NC ini yang viscosity-nya lebih kental, sekitar 30-37 viscosity, sementara yang Maxcool S ini yang viscosity-nya light viscosity sekitar 3 sampai 5 isoveginya 3 sampai 5. Ini juga sintetik premium, bisa dipakai, dia multipurpose, bisa buat grinding, bisa buat stamping, bisa buat cutting oil juga. Ini yang produk knit oil. Betul. Jadi tadi ada kategori knit oil sama soluble atau mineral ya, Mas? Betul. Ini next-nya kita punya produk yang soluble ya. Jadi kita punya Maxcool PS01. Kemudian kita punya Maxcool WS01 EP. Ini jadi produk yang sangat populer ya, Mas Julian ya, primadona. Kalau misalnya kita kan ke konsumen yang kita bahwa ini merupakan primadona kami, produk ini juga sudah masuk apa ATPN, kemudian ya, saat ini kita tengah untuk ATPN yang lain. Jadi yang kami sampaikan bahwa Bapak dan Ibu bahwa produk Maxcool S01 ini dari kualitas sudah proven akan oleh dirinya manufaktur ya ATPN, dan dari segi kualitas pun mereka sangat konsumen. Menarik nih, jadi kalau ada yang mau langsung sebentar Mas Dewi. Kalau misalnya iya, betul. Pun kalau mau masalah kalau misalnya adalah misalnya beri cost bisa yang tahu dari ATPM aja pakai, Mas. Itu untuk range. Iya, selanjutnya adalah yang headset. Nah, ini juga kita sedang develop, beberapa juga kita sudah mulai supply ya, Mas Julian ya, namanya Maxcool SM, Maxcool SM semi synthetic. Ya. Kemudian next produknya adalah yang full syn, ini yang untuk grinding application. Ini yang fully synthetic. Terus selanjutnya, nah ini untuk ya ini anti corrosion. Jadi ini sedikit titipan, selain produk Maxcool series, kita juga punya rust guard loop. Itu adalah produk untuk sebagai anti karat ya, spare part yang hasil machining gitu, simpan sebelum proses assembly, bisa pakai rust guard loop ini. Dan ini adalah produk slate A, ini khusus untuk produk lubrikasi mesin-mesin CNC yang memang biasa digunakan untuk proses machining CNC. Sebagai info juga, Mas Adi, sebagai oil ini juga kita udah masuk M di lagi banyak Toyota atau Lightway Oil On masuk ke spesifiknya untuk ATP. Terus untuk dari ada terima kasih Mas Dirjan, Mas Ajay, paparan yang disampaikan. Selanjutnya ada quiz. Jadi Bapak Ibu sudah memperhatikan webinar pada pagi hari, boleh scan barcode-nya untuk menjawab pertanyaan dan akan mendapatkan merchandise menarik dari Pertamina Lubricants, baik yang tercepat dan paling benar. Betul. Dari share di untuk quiznya ya. Ada pertanyaan? Oh ya. So, pertanyaan ada di kolom chat.
Ada pertanyaan dari Pak Yuli Arbowo. Bicara masalah kami hadapi adalah aroma coolant yang begitu menyengat setelah penggunaan beberapa waktu. Bagaimana mengatasi hal tersebut dan berapa lama waktu ideal untuk melakukan penggantian dalam tempo tertentu aroma menyengat sudah muncul untuk produk. Iya, jadi memang seperti tadi, saya boleh jawab ya, Mas Julian ya? Langsung jawab. Jadi, iya betul seperti tadi di slide kan tadi ada kita tampilkan di salah satu slide beberapa masalah yang biasa timbul akibat penggunaan metal working fluid ya. Jadi memang masalah-masalah klasik yang timbul kita bilang klasik karena itu memang masalah yang akan muncul pada saat menggunakan metal working fluid tadi. Jadi karena dia pencampuran oli sama air gitu ya, olinya 1 liter, airnya misalkan 20 liter, itu kemudian pada saat kita mix itu sama seperti kayak kita ngerendam cucian gitu. Cucian itu kan kalau dibiarkan lama biasanya bau ya gitu ya. Ini juga sama kasusnya seperti itu. Jadi oli yang ada di air itu bakteri yang ada di air itu seolah-olah dia akan makan si oli yang ada gitu. Jadi karena memang si bakteri tadi adalah makanannya yang hidrokarbon tadi gitu. Nah kalau memang maintenance-nya tidak bagus, kemudian nanti di tangkinya tersebut ada bocoran oli sladeway, kemudian ada bocoran dari oli hidrolik gitu kan. Kemudian juga ada misalkan debu atau kontaminan yang masuk, itu biasanya si olinya itu kalau tidak di maintenance dengan baik, tidak diservis dengan baik, tidak dimonitor setiap hari gitu ya, pH konsentrasi, biasanya itu yang akan bikin si coolant-nya cepat rusak. Nah, biasanya lagi dia akan muncul fenomena Monday morning gitu ya, setiap hari Senin. Kalau misalkan dia libur di Sabtu Minggu, itu begitu mesinnya berhenti, kalau memang olinya tidak bagus, itu begitu di start, biasanya dia akan timbul bau yang nggak enak gitu, seperti yang tadi Pak Yudi tanyakan. Nah, untuk penggantiannya, memang kalau sebelum penggantian ada troubleshooting-nya gitu, ada perawatannya, bisa dikasih dengan oil skimmer, yaitu untuk alat untuk membersihkan kotoran olinya tadi, oil skimmer, atau juga bisa kita sirkulasi dulu selama beberapa menit gitu kan, 30 menit, maka si bakterinya itu akan mati, kemudian baunya akan hilang. Nah, idealnya memang pembersihan, kemudian pengurasan itu juga dilakukan dengan rutin, sehingga lifetime-nya juga akan jauh lebih panjang ya. Kalau Bapak di sini bilangnya 2 minggu, tadi saya katakan misalnya sampai 3 bulan, 4 bulan. Nah, artinya kan memang performance-nya jadi kurang maksimal ya, Mas Julian ya. Kuncinya sih maintenance-nya harus rajin. Iya, betul. Check sheet atau kita disebutnya max care itu. Ada yang tanya. Dari apakah yang melandasi PL membuat ini? Apakah produk ini green? Dari terima kasih dengan Pak. Kenapa? Mencoba untuk masuk pasar produk ini karena kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara penyokong produk PPM cek ke Asia Pak. Tahu banyak PPM besar
ataupun perusahaan manufaktur besar itu membuat jaringan di Indonesia. Ini yang kita banyak tahu seperti Toyota, kemudian motor, masuk motor, Suzuki, motor, banyak perusahaan contohnya di sini. Dengan jadi banyak perusahaan besar membuat TPM di sini, dan kita tahu bahwa tren TPM untuk besar, kalau boleh dibilang ya kita melihat pasar tersebut cukup menarik, kita coba masuk ke situ. Dan alhamdulillah pengalaman dari kami sejak kualitas konsumen, akhirnya kita bisa masuk ke pasar tersebut. Terkait dengan produk yang kita paksa sudah regulasi dari SSI. Ketika kita mengikuti regulasi harapannya juga aman menggunakan dan lebih pun juga bahwa di kita masuk ke pasar-pasar dan BPN ada persaingan ketat. Kita selalu masih dan nama orangnya dan aman juga untuk belajar detail, nanti bisa kontak. Silakan Mbak. Semoga untuk jawabannya sudah puas, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya masalah ketika penggantian full coolant di satu mesin dan efeknya berbuih bagaimana ya? Boleh dengan Mas Ade. Ya. Oke, jadi solusi masalah coolant ketika penggantian full coolant di satu mesin dan efeknya berbuih bagaimana ya? Jadi memang misalkan kita punya tangki coolant yang sudah rusak gitu ya. Rusak ini artian berarti pH-nya sudah turun, konsentrasinya sudah turun, kemudian kondisinya bau dan lain-lain gitu, kotor. Kita memang harus akan rekomendasikan mesin itu untuk dikuras atau penggantian full coolant. Nah, pada saat penggantian full coolant, pada saat pengurasan itu karena kondisinya memang sudah rusak, begitu dikuras kita harus tambahkan apa yang namanya cleaner. Cleaner kita tahu itu sifatnya sabun gitu. Cleaner itu kita tahu sifatnya sabun. Cleaner itu fungsinya untuk membersihkan semua tangki coolant yang kotor tadi. Tapi karena sifatnya adalah sabun, dia memang cenderung untuk berbusa gitu, untuk berbusa, menimbulkan foaming. Jadi pada saat proses pengurasan yang harus diperhatikan adalah begitu dibilas dengan sabun, kemudian di-rinsing atau dibilas lagi dengan air bersih yang benar-benar bersih. Karena nanti sisa sabunnya akan menyebabkan pada saat proses pengisian yang baru itu akan menimbulkan foaming gitu. Itu pertama. Jadi foaming itu bisa diakibatkan karena sisa pencucian atau pengurasan yang belum terlalu bersih gitu. Kemudian foaming juga bisa ditimbulkan karena produk baru. Biasanya karena conditioning, kemudian proses sirkulasi dan lain-lain, itu akan menyebabkan produknya juga akan sedikit berbuih. Nah, itu bisa diantisipasi biasanya menurunkan konsentrasi, conditioning sebentar, itu nanti bisa karena kalau yang tadi pertama itu karena foaming chemical, karena sabun. Nah, yang kedua ini cenderung karena foaming mekanik. Jadi memang bisa karena sumnya terlalu sempit, kemudian juga konsentrasinya terlalu tinggi, gitu kan. Pusaran dengan motornya juga terlalu dekat. Jadi itu mungkin berbagai kemungkinan yang bisa menyebabkan si coolant dalam satu mesin yang baru itu jadi berbuih, gitu. Itu Mbak Ira. Mas Ade, terima kasih penjelasannya. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi atau sudah cukup ya? Nah, dan juga terakhir nih, yang ditunggu-tunggu adalah door prize.
Boleh ditampilkan atau bagaimana? Nggak usah. Langsung dibacain. Langsung dibacain aja atau enggak? Enggak apa-apa. Dan yang beruntung adalah Boleh dibacain aja Mbak Susi di wheel sekarang. Pin. Untuk Bapak Ibu jangan beranjak dulu ya, ini mungkin namanya akan keluar ya. Bisa ditunggu. bagi yang beruntung. Ya. Mungkin nanti pemenang door prize akan disampaikan di kolom chat atau nanti dihubungi oleh panitia yang akan menangnya. Jadi untuk webinar pada pagi hari ini mungkin sudah cukup ya. Terima kasih untuk Mas Ade selaku pemateri dan Mas Delian dan juga Mbak Septri yang sudah gabung online. Jadi untuk webinar pada pagi hari ini sudah dijelaskan bahwa metalworking at the whole perspektif, yaitu perspektif dari end user atau customer, dari formulator dan juga pengolahan limbahnya. Dan juga sudah dijelaskan tipe metalworking itu sendiri, yaitu metal cutting, metal protecting, metal treating, dan metal foaming. Dan juga produk dari jenis itu ada neat, soluble, dan semi-thin, dan synthetic. Dan juga sudah dijelaskan produk-produk Pertamina yang mencakup itu semua gitu ya. Dan tentu saja ada after sales yang ditawarkan apabila Bapak Ibu membeli produk dari Pertamina seperti itu. Sekian untuk webinar pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Kita tutup webinar pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat. Aduh.